Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berikutnya adalah ayat kedua surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah dampingkan, Allah kaitkan ibadah solat yang merupakan ibadah paling agung dengan ibadah kurban. Berarti ibadah kurban adalah ibadah agung. Karena berdasarkan ayat ini sesuai dengan nilai dari bahasa Al-Quran yang sangat agung, Allah dampingkan ibadah kurban dengan ibadah solat, maka nilai ibadah kurban sejajar, setara dengan nilai ibadah solat. Surat Al-An'am 162, Qul inna solati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya solatku dan ibadahku. Sebagian ulama tafsir memahami nusuk ini adalah artinya ibadah kurban. Kenapa? Karena Al-Hajj 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Dan tiap umat kami syariatkan penyembelihan ibadah kurban. An-nusuk, al-mansak, artinya an-nahru, ibadah kurban. Siapa yang punya kemampuan berkurban tapi tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Sementara ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan ibadah sholat dengan ibadah kurban. Betapa mulianya ibadah kurban. Qul inna solati wa nusuki. Setelah kita mengikrarkan sholat kita hanya untuk Allah, maka ikrarkan kurban kita hanya untuk Allah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Surat Al-An'am ayat 162. Sebagian ulama tafsir juga memahami benar dari surat Al-Kautsar ayat yang kedua, bahwa ibadah kurban dijalankan setelah kita menunaikan ibadah solat. Makanya fasholli, solat dahulu baru berkurbanlah. Ya, bulan yang lalu kita menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di tempat kita, tentunya dengan berbagai cara. Ya, ada yang di rumahnya, ada dengan keluarganya, dan berbagai macam. Kita disunahkan makan baru kemudian sholat Idul Fitri. Tapi berbeda Idul Adha, kita segerakan sholat Idul Adha dan kita tangguhkan untuk makan. Kenapa? Karena kita berharap setelah sholat segera menyelesaikan ibadah kurban kita, dan manusia berbahagia dengan daging-daging kurban itu. Sampai saking mulianya Idul Adha, ibadah kurban ini Allah alokasikan waktu makannya 4 hari. Kemarin Idul Fitri waktu makan cuma sehari, besoknya boleh puasa sunnah Syawal. Tapi hebat, Idul Adha, Adha artinya kurban, artinya waktu duha. Kita diberi kesempatan oleh Allah 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah tidak boleh puasa, haram puasa. Disinilah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan ibadah kurban menjadi ibadah syiar. Ibadah syiar itu dipersaksikan oleh orang banyak. Ibadah syiar itu kemanfaatannya amat sangat luas. Maka yang mendapatkan hewan kurban, yang berkurban, fakulu minha, wa at'imu, berikan kepada yang berkemampuan atau yang tidak berkemampuan. Maka para ulama memahami alokasi daging hewan kurban tidak hanya kepada orang fuqara dan masakin, ini prioritas, tapi tetangga, tetapi sahabat, tetapi keluarga, silakan. Dan juga orang yang berkurban dibolehkan. Ya, sebagian mengatakan diharuskan, tapi sebagian mengatakan dibolehkan untuk mengambil hewan kurban. Kenapa alasannya? Karena ibadah kurban adalah ibadah syiar. Semua orang menyaksikan dan semua orang mendapatkan manfaatnya. Dan karena suasana kita berkemungkinan masih dalam keadaan COVID-19, maka tentu kita tetap menjaga protokol yang sudah diberlakukan. Kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita tetap menjaga jarak. Kita tetap menggunakan sarana-sarana kesehatan. Mengenakan masker, kemudian mencuci dengan sabun. Kita malah, ini sebuah hikmah, kita jadi lebih bersih.
Secara lahiriah kita dibersihkan oleh Allah, banyak berwudu, banyak mencuci, banyak membersihkan diri. Secara batiniah, ayo kita bersihkan sesuai dengan permohonan, sesuai dengan perintah Allah, agar ibadah kurban ini betul-betul atas dasar takwa lillahi rabbil alamin. Dan sekian banyak hikmah yang lain. Kita yakin ibadah kurban dapat kita jalankan dengan beberapa cara. Yang inti dari ibadah kurban, kata para ulama, adalah yang berkurban. Dan yang kedua adalah yang mendapatkan hewan kurban ini, kita pastikan mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Ya, mungkin kalau beberapa orang setiap hari bisa mengkonsumsi daging, tapi ada saudara-saudara kita yang wallahu a'lam, kita tahu dan bagaimana kondisinya. Dan ini kesempatan untuk kita mensyiarkan, inilah ibadah agung kita, ibadah terawal, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, ibadah yang teragung. Sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu beribadah kurban. Para sahabat pun demikian. Dan demikian juga kita, insya Allah ingin bahwa ibadah solat yang sudah baik kita jalankan, kita sempurnakan dalam tanda kutip sesuai dengan ayat tadi dengan ibadah kurban. Kemampuan kita tunjukkan, kita buktikan untuk kita banyak berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala yang kemanfaatannya dirasakan oleh semua saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita semuanya, sehingga kebahagiaan 4 hari Idul Adha adalah kebahagiaan yang paripurna di dunia ini, dan itu menjadi alat kebahagiaan yang paripurna insya Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mampukan kami untuk menjalankan ibadah kurban. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki agar kami dapat menunaikan ibadah kurban. Ya Allah, mudahkan saudara-saudara kami untuk menunaikan ibadah kurban. Lapangkanlah rezekinya untuk menyiapkan harta dalam rangka nanti pada waktunya kami akan menunaikan ibadah kurbanmu yang agung. Amin ya rabbal alamin.